Nah, oke, sahabat BMC, mundur satu tahap demi hasil yang maksimal. Nah, itu kata-kata yang tepat buat bahan ini ya. Nah, ini informasi yang cukup penting sekali buat teman-teman pemula seperti saya. Nah, jadi di sini akan saya melakukan perubahan konsep dari bahan sancang sito ini. Nah, jadi setelah saya amati banyak ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau diulang. Nah, tepatnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang harus diulang dan melakukan konsep. Nah, lebih tepatnya kita akan melakukan konsep ulang. Oke, kita sharing ya, kita belajar sama-sama. Nah, oke, kenapa saya tadi bilang itu harus mundur setahap untuk hasil yang maksimal. Nah, karena di sini akan saya lakukan pengulangan lagi. Nah, sekali lagi saya tegaskan karena ada pengulangan atau perubahan konsep. Nah, kita putar dulu ya. Nah, jadi awalnya itu saya konsep untuk mukanya itu dari sini teman-teman. Nah, ini untuk depannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini. Ini sudah tepat untuk posisinya. Nah, ini terusan cabang. Ini nanti jadi terusan cabang dan ini sudah di anak cabang. Nah, jadi ini sebelumnya juga mendapat masukan dari salah satu teman saya bahwasannya untuk mukanya itu memang lebih enak dari sini. Namun kembali ke masalah gerak dasar. Nah, teman-teman tahulah gerak dasar itu seperti apa, yaitu akar, batang, cabang. Nah, jadi bandingkan dengan yang dari sini. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi perbandingannya bagaimana atau kelemahannya itu di mana. Nah, kalau saya pakai muka dari sini itu pohonnya terlihat lebih kokoh. Karena kenapa? Karena di sini sudah perakaran begitu bagus dan terlihat sangat pohonnya sangat kokoh sekali. Nah, kalau kita pakai dari sini ini memang tepat untuk di bawah cabang sudah ada akar besar. Nah, di sini juga. Nah, ini sudah dipres sebelumnya. Ini akar besar, teman-teman. Nah, ini sudah mecah. Namun di bagian depan ini untuk perakarannya itu sangat kurang sekali menurut saya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua di sini. Di sini terlihat sangat gimana ya? Untuk kesannya itu kurang enak saya lihat. Nah, jadi ini adalah sudut pandang ya. Nah, ini pendapat saya. Jadi maaf, ini saya lagi batuk. Jadi saya putuskan untuk membuat tapak depannya atau menentukan tapak depannya dari sini. Nah, jadi kita harus melakukan banyak pengulangan di sini. Bukan banyak sih, seperti yang di awal saya bilang itu satu tahap pengulangan seperti itu ya. Karena di sini nanti ke depannya kita harus membuat cabang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita lanjut aja ke poinnya. Nah, di sini saya harus melakukan pemotongan dari backnya ini. Dari backnya ini saya harus buang. Nah, yang ini ya, saya harus buang. Untuk cabang kedua ini saya masih bisa pakai. Nah, namun yang di cabang pertama ini, nah ini, karena ini sebelumnya saya tentukan tapak depan dari sini, tentunya ini yang lebih besar ketimbang ini. Ini kan anak cabang. Nah, ketimbang yang ini. Nah, ini lebih besar. Nah, kalau saya pakai tapak depan dari sini, tentu saja saya harus melakukan pengulangan. Pengulangan itu di mana? Nah, ini karena pergerakannya itu terlalu ke depan, jadi dari cabang ini sebenarnya bisa saja teman-teman bisa dipakai ya. Nah, yang ini kita besarkan, kita los lagi, kita sisakan satu pucuknya, ini kita los lagi, bisa dibesarkan. Ini bisa dipakai, cuman ini pergerakannya itu terlalu
ke depan. Nah, bisa teman-teman lihat dari sini ya. Nah, ini terlihat sangat terlalu ke depan. Yang seharusnya dari sini ke sini, dari sini sini. Nah, jadi saya harus melakukan pengulangan, benar-benar dinolkan lagi dari cabang pertama ini. Nah, itu. Jadi itu yang kedua. Nah, kelebihan dari kita melakukan pengulangan ini tentunya pasti ada kelebihannya. Pertama, kita di sini ketika kita melakukan pengulangan, tentu kedepannya kita akan melakukan pengelosan lagi, pengelosan di cabang atau terusan cabang. Nah, jadi kesempatan untuk membesarkan dari akar-akar ini itu lebih besar ya. Kita punya kesempatan untuk membesarkan lagi ini karena kita masih ada pengelosan. Nah, jadi seperti itu. Meskipun ini sudah di pecahan akar sebenarnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini ya, ini sudah dipotong, ini sudah dipotong, ini sudah anak akar. Namun di sini terlihat karakternya itu masih belum kuat karena terlihat akarnya itu masih akar utama, akar tunggal, belum dipecah. Nah, karena mungkin dulu ketika bahan ini saya lakukan pengepresan di akar itu bahannya ini masih kecil, saya potong terlalu pendek, jadi mepet dengan bonggol, terlihat ini tuh menjadi batang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita lanjut aja teman-teman, kita lakukan pemotongan dari cabang ini ya. Nah, oke, kita potong dulu teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini saya biarkan ada sisa ya, karena di bagian pangkalnya ini, pangkal cabang ini akan tumbuh tunas ke depannya. Nah, itu sudah pasti karena di sini sudah ada apa namanya, mata tunas yang muncul masih kecil-kecil. Nah, begitu juga di bagian sini. Nah, ini kalau nanti tumbuh di bagian sini, nanti ke depannya kita bisa pakai menjadi anak cabang. Nah, setelah nanti tumbuh cabang di sini, kita bisa arahkan ke bagian kiri itu, kiri itu. Jadi bisa kita arahkan ke bagian kiri. Nah, itu baru kita lakukan merapikan di bagian sisanya ini agar tidak terlihat bengkak ke depannya. Nah, jadi sekarang sudah terlihat ini sudah apa namanya ya, sudah jelas ke depannya, konsep ke depannya. Karena ya jujur aja ya, karena saya juga masih belajar, karena di sini tidak ada maksud untuk menggurui. Karena sebelumnya itu saya mendapat saran dari teman yang saya anggap itu memang sudah senior atau jauh lebih paham gitu ya. Nah, namun ini karena kembali ke masalah sudut pandang. Karena kalau saya pribadi itu saya sangat memperhatikan yang namanya gerak dasar. Nah, gerak dasar seperti yang tadi saya bilang itu adalah akar, batang, cabang. Nah, dibarengi dengan proporsi, begitu juga irama dari pohon itu sendiri. Nah, irama itu apa? Gerakan pohon itu, artinya seirama. Jadi terlihat pohonnya tidak
tidak kaku ya, tidak kaku, tidak terlalu memaksa, terlihat tidak terlalu memaksa, kesan dibuat-buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Meskipun di sini ya pohonnya yang kita yang buat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi tentu kedepannya saya akan melakukan tempel susu lagi. Nah, kenapa? Karena di sini saya yakin tidak akan ada pertumbuhan tunas di sini. Nah, di sini kita harus menumbuhkan tunas untuk dijadikan cabang yang ke belakang atau backnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari sini lagi. Nah, kalau seperti ini, saya rasa ini jauh lebih bagus ya, untuk kelihatan atau terlihat gerak dasarnya jauh lebih bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita membesarkan di bagian terusan dan nanti kedepannya tumbuh ada cabang di sini. Nah, itu kita bisa olah lagi untuk mendapatkan kesan keseimbangan dari pohon ini. Nah, untuk konsep kedepannya atau size kedepannya ini saya akan jadikan bonsai sancang sito maksimal 10 cm. Nah, jadi dengan ketinggian segini ini masih sangat besar harapan untuk dijadikan sito. Karena kenapa di sini untuk 10 cm kita akan mendapat atau mahkotanya finishingnya di sini. Nah, itu kita untuk dijadikan bahan sito. Nah, seginilah. Nah, kalau mame mungkin segini ya. Mame segini. Jadi besaran ini cukup lumayan. Kalau dijadikan sito ini masih sangat bagus proporsinya, bahkan terlihat bogel seperti bahasa di komunitas atau sering kita dengar ya, kita ucapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke sahabat BMC, jadi kesimpulannya di sini kita itu selain kita belajar, kita jangan takut untuk melakukan pengulangan selama bahan itu kita masih program. Nah, seperti itu. Kita harus berani melakukan pengulangan ketika bahan itu masih diproses atau diprogram. Nah, misalnya kayak ginilah pembesaran atau pembesaran cabang, terusan cabang. Nah, ini kesempatan kita masih punya banyak sekali untuk melakukan pengulangan. Nah, meskipun ini masalah waktu ya, masalah waktu kita akan jauh lebih lama. Namun nilai plusnya itu kita mendapatkan karakter yang sangat kuat atau sangat tua ke depannya. Karena kenapa kita melakukan banyak pengulangan, pemotongan, dan kita melakukan program lagi, menumbuhkan lagi. Nah, itu akan membuat pohon itu terkesan jauh lebih bagus atau lebih tua karakternya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi poinnya, kita jangan takut untuk melakukan pengulangan selama pohon itu masih kita program. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu sharing kita. Buat teman-teman pemula, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.